Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada kajian kali ini ada dua buah pertanyaan dari saudara-saudaraku. Pertanyaan yang pertama, apa penjelasan tentang titik bak? Yang saya dengar, apabila seluruh alam semesta ini ada di dalam titik bak, apabila diringkas menjadi satu titik, dan apabila dijabarkan bumi dan langit ini tidak cukup untuk memaknai titik bak ini. Pertanyaannya, bagaimanakah penjelasan tentang titik bak ini supaya saya bisa paham dan tidak kebingungan dalam memahami keterangan tersebut? Mohon dijelaskan dan dijabarkan. Ini pertanyaan yang pertama mengenai titik bak. Pertanyaan yang kedua, apakah benar bacaan bismil itu bisa menjadi benteng atau pagar? Apa ini yang dimaksud? Mungkin ini yang dimaksud adalah doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Yang sudah tidak asing lagi ini di dunia mukasyafah. Ini digunakan memang untuk memagari rumah ataupun diri seseorang. Itu dalam dunia mukasyafah. Baiklah, akan saya urai satu persatu dan kita urai bersama. Pertanyaan yang pertama tadi adalah titik bak. Banyak sekali ulama yang menjabarkan tentang titik bak ini. Akan tetapi secara keseluruhan saja ini saya jawab supaya tidak terlalu panjang. Simpelnya bagaimana pemahamannya titik bak ini? Titik adalah bahwasanya kita dianjurkan untuk berkonsentrasi dengan satu titik, di mana yang dimaksud konsentrasi di sini adalah titik ini adalah
kembali kepada hidup atau zat atau Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Barang siapa hatinya selalu memandang satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan memahami seluruh rahasia kehidupan ini. Maksud daripada memandang Allah ini adalah sudah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, faqad arafa rabbahu fasada jasaduhu. Inilah cara untuk hati supaya tetap memandang satu titik atau memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Dalam beberapa pertemuan kemarin sudah jelaskan, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal akan Tuhannya, maka dia akan merasa binasa. Jika kita sudah menyadari bahwasannya kita hanya sebujur bangkai yang tidak mempunyai daya apa-apa, maka secara otomatis hati ini akan merasakan bahwasannya hidup ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempergerakkan sesuatu di dunia, di langit dan di bumi. Ini semua adalah aktivitas atau kehendak dari Allah itu sendiri. Maka apabila orang itu sudah memahami dan hatinya selalu merasa bahwasannya semua apapun aktivitas di dunia ini adalah Allah sendiri yang membuat dan menggerakkannya, maka secara otomatis dia akan memahami rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak akan pernah berpikiran negatif atas apapun yang telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah uraian secara singkat tentang titik ba. Jadi seseorang yang sudah memahami arti dari titik ba itu, pasti dia akan mengakui dirinya mati dan hatinya selalu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak curiga kepada selain Allah lagi. Maksudnya tidak curiga ketika di atas rumahnya ada ledakan, hatinya tidak akan menyangka itu dari selain Allah, karena hatinya hanya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya yakin bahwasannya apapun itu, ledakan atau pergerakan apapun atau wujud apapun yang kita lihat di dunia ini, baik itu dari alam dunia, alam nyata ataupun alam gaib, itu semuanya Allah sendiri yang menjadi aktornya, menjadi dalangnya. Maka jika kita selalu melihat Allah, jika hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dipastikan dia akan memahami seluruh alam semesta ini, seluruh rahasia apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak akan pernah berpikiran negatif, karena semuanya adalah rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya.
Inilah yang ada di dalam hatinya orang-orang yang sudah memahami titik ba tersebut. Sekiranya ini sudah bisa difahami saudaraku. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah benar Bismil itu bisa menjadi pagar atau pelindung bagi diri kita? Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Ini doanya Rasulullah. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pagar. Sebetulnya ini dari beberapa sudut harus dijabarkan. Kalau dari sisi syariat dan mukasyafah atau kesaktian memang benar. Ayat ini bisa berwujud energi yang melingkar melindungi diri kita. Akan tetapi jika doa ini atau kalimah Bismil ini difahami dari sisi hakikat, maka kita lebih mengedepankan makna dari doa ini. Sebelum kita menyebut asma Allah, kita harus mengenal siapa yang memiliki nama Allah. Siapakah hidup yang ada dalam diri kita? Ketika hati ini sudah sadar bahwasanya yang hidup ini Allah, maka tidak ada sesuatu yang bisa mencelakai dia. Kenapa tidak bisa mencelakai dia? Karena kesadarannya itu full Allah di dalam hatinya. Ketika dia bergerak, rasa hatinya ini yang bergerak adalah Allah. Jika dia sholat, ini yang merukukkan, menyujudkan jasad ini adalah Allah. Ketika dia makan, ini yang menyuapi raga ini adalah Allah. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang beraktivitas. Jika kita sudah menyadari dengan hati nurani yang paling dalam bahwasanya hidup ini adalah Allah, maka tidak ada yang bisa mencelakai Allah, perkara yang di langit dan di bumi. Inilah maksud dari doanya Rasulullah ini. Jadi kalau dipandang dari sisi hakikat, kita lebih mengedepankan makna atau perbuatan di dalam arti doa ini. Bukan hanya membaca secara lisan saja, kita baca sekian kali, 100 kali, bahkan sampai 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Terus seperti itu dibaca sampai 1000 kali, sampai 10.000 kali. Maka apa yang terjadi? Lafaz yang kita baca akan memunculkan energi yang akhirnya menjadi bulatan energi di dalam diri kita, di sekitar kita. Nah, energi ini akan melindungi dari serangan-serangan gaib. Katanya di dunia mukasyafah itu seperti itu. Akan tetapi hatinya belum tentu. Ketika jasad ini diselamatkan oleh energi oleh Allah dengan energi yang sudah dia baca tadi, apa bisa menjamin hatinya ini makrifat kepada Allah? Apa bisa menjamin bacaan itu hati kita makrifat kepada Allah, mengenal Allah?
selamat dari kesyirikan? Tidak menjamin. Akan tetapi kalau isi dari doa ini kita terapkan, kita mengenal Allah dan hati ini selalu mengingat Allah, makrifat kepada Allah, kemanapun kita bergerak, kesadaran ini yang menggerakkan semua aktivitas ini Allah, maka tidak ada kekhawatiran sedikit pun di dalam hatinya, karena dia merasa selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi justru sebaliknya, kita yang merasa bisa, kita yang bisa membaca Bismil ini, akhirnya bisa menjadi bulatan energi yang melindungi jasad kita. Belum tentu hati ini makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kata sulit dan tidak ada kata berbahaya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya ini bisa difahami saudaraku. Jadi setiap individu itu memang tingkatan pemahamannya tidak sama. Jadi saya tidak melarang panjenengan membaca doanya Rasulullah, itu tidak. Tapi saya hanya menyempurnakan agar bacaannya itu tadi tembus ke dalam hati kita dengan kita menjalankan apa isi daripada doa itu. Jadi di samping lesan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim, hati kita harus merasa ini yang membaca adalah Allah, ini yang mengeluarkan suara adalah Allah. Jadi kita tidak merasa apa-apa lagi. Sehingga bacaan apapun yang kita seolah-olah yang keluar dari lisan kita tidak akan ada riak, tidak akan ada ujub lagi. Karena apa? Kesadaran hati yang membaca ini Allah, yang menyuara ini Allah. Kita tidak mengakui apa-apa di dunia ini. Nah, dengan cara seperti itu, dengan metode seperti itu, maka hati dan jasad ini akan selamat dunia dan sampai akhirat. Jadi jangan dikaji secara kesaktiannya saja, harus kita renungkan di dalam hati bagaimana cara kita selamat dunia dan akhirat. Dan ini tidak lepas dari bimbingan guru atau mursyid yang sudah memahami ajaran hakikat menuju ma'rifatullah. Inilah penjabaran dari titik ba dan bismil tadi. Semoga bisa menjadi motivasi apa yang sudah saya jelaskan tadi, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.